Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang membangkitkan kembali si Stratos S3 punyanya si Brian yang udah lama banget gak dipakai karena mulai agak sibuk ngurusin beberapa giant. Jadi ini agak terlupakan si Stratos S3 ini. Nah, setelah mengalami vakum cukup lama, akhirnya kita bangkitkan kembali. Ada beberapa part yang kita sengaja perbarui supaya dia tampak lebih segar. Yang pertama dari sisi performa, dan yang kedua sepeda ini emang didesain buat ganteng-gantengan aja. Karena apapun yang kita lakukan untuk mengoptimalkan sebuah Stratos, apalagi Stratos S3 ya, itu kayaknya nggak akan banyak membantu. Yang pertama karena dia alloy, yang kedua karena emang geometrinya Stratos, jadi dia nggak bisa yang diajak ngebut banget atau diajak yang climbing ekstrim banget, tuh kurang bisa. Oke, apa aja yang kita upgrade dan berapa kira-kira total biaya untuk upgrade sepeda ini? Mari kita simak yuk. Oke, yang tersisa dari sepeda ini yang masih bawaan Stratos cuma frame dan drivetrainnya aja. Jadi framenya masih tetap pakai Stratos S3 size L tahun 2019. Size-nya 53 ini, bukan yang pakai huruf tapi masih pakai angka 53. Fit untuk tinggi badan 170 sampai 185. Tapi optimalnya sih menurut saya 175 sampai 180 tuh optimal untuk size L ini. Drivetrainnya masih pakai Sora, Drifter, FD, RD, termasuk crank, juga sprocketnya pakai Sunrace, U-brake depan belakang Tektro. Jadi nggak ada yang dirubah dari drivetrainnya. Yang kita ubah, yang pertama yang paling mahal dulu. Yang paling mahal dan yang paling penting yang jadi nyawa dari sepeda ini adalah wheelsetnya. Wheelsetnya kita kebetulan dapat wheelset Entity XL2. Ini punyanya Stratos berapa ya? S berapa ya? Mungkin S5 ya, atau S4 tahun 2019 juga. Jadi dia masih dapat warna orange, belum yang paling baru. Tapi keuntungannya adalah dia sudah pakai bearing. Jadi kalau Stratos S4 yang sekarang 2020-2021 itu dia masih Entity XL2 belum bearing. Yang ini malah Entity XL2 tapi sudah bearing. Jadi sudah cukup loncer. Wheelsetnya waktu itu kita dapat di harga 1,5 juta. Jadi upgrade pertama adalah wheelset 1,5 juta. Wheelset aslinya waktu itu terjual juga dengan harga yang ala kadarnya lah pokoknya. Kita nggak target untuk wheelset bekasnya sih. Oke, yang pertama wheelset 1,5 juta. Nah, part yang kedua yang di-upgrade adalah fork Ricci WCS. Ini dapat dari Om Marindra, fork Ricci-nya ini. Dulu Om Marindra beli buat Heliosnya tapi nggak bisa kepasang karena ternyata Heliosnya model taper. Sementara si fork Ricci ini ternyata belum taper. Jadi dikirim ke Jogja dan dipasang di sini. Fork Ricci WCS ini premium. Karbon, ini alloy. Beda ya bunyinya. Jadi ini nggak ala-ala ini karbonnya, beneran karbon, dan dia sangat ringan. Beratnya cuma sekitar 425 gram. Jadi ini memotong berat secara keseluruhan dari sepeda ini. Oke, wheelset, fork. Lalu yang berikutnya di-upgrade adalah masih dari sisi performa tapi juga menambah kegantengan dari sepedanya. Kita upgrade ban bawaannya si Kenda ke Innova Facemile Pro. Innova Facemile Pro 725C dengan tekanan maksimal 145 PSI. Jadi ban ini selain juga menambah kegantengan karena dia tan wall, juga punya tekanan maksimal yang sangat tinggi. Jadi ini enteng banget buat teman-teman yang suka kebut-kebutan atau climbing. Ban ini cukup enteng. Secara bobot pun dia cukup ringan, 225 gram, jauh lebih ringan daripada Continental Grand Sport yang tertimbang di bobotnya itu 245 gram. Jadi 20 gram untuk satu ban. Kalau sepasang berarti bisa ngirit sekitar 40 gram. Oke, kayak apa bannya mari kita lihat. Ini dia si Innova Pro Facemile, ukurannya 725, maksimal PSI nya 145 PSI.
Teman-teman kalau punya ban dalam yang cukup bagus yang bisa dipompa dengan tekanan sangat tinggi, nah ban ini akan enak banget. Oke, kita akan coba nanti tes keloncarannya dari si NTT XL2 ini wheelsetnya. Tapi kita cek dulu perangkat-perangkat yang lainnya. Pedalnya menggunakan Shimano R550. Ini cukup lumayan, harganya sekarang mungkin sekitar 800 ribuan. Crank Sora, FD Sora, RD nya Sora, sprocketnya Sunrace 1128 bawaan. Rantainya juga masih bawaan, jadi nggak ada yang diubah dari drivetrainnya. Bidon ada bidon ala-ala. Lalu ini pakai seat clamp supaya lebih gampang naik nurunin sadelnya. Seat postnya pakai model seat clamp. Di seat clampnya pakai punyanya MTB ini. Ini NTT Expert punyanya Helios, bawaannya Helios C3, sadelnya EC90. Oke, ini EC90. Sadel ini cukup bagus performanya karena dia tipis banget dan langsung nggak ada bentuk karbonnya, hampir nggak ada sponsnya. Tapi kelemahannya adalah dia keras. Jadi kalau celana padding teman-teman nggak cukup bagus, sadel ini agak menyiksa. Tapi kalau celana paddingnya bagus, pakai sadel ini sangat worth it untuk transfer powernya. Oke, itu. Lalu stemnya pakai EC90 juga. Jangkarnya masih pakai FSA Orbit yang sudah nggak dimiliki oleh 100 S3 tahun 2021 itu. Drawbarnya pakai Promen Aero Racing Inner Cable Super Light Red Racing Ergonomic Design dengan 6061 aluminium technology. Bar tipnya pakai bar tipnya Stratos S5, jadi ini empuk, nggak bikin sakit di tangan. Drifternya pakai Sora, masih bawaannya. Ini juga masih pakai Sora, masih bawaannya. Masih ada plastiknya juga di sini, jadi cukup terawat. U-brake depan dan belakang pakai Tektro yang saya rasa sih sudah cukup pakem untuk menjamin pengereman yang maksimal. Oke, mari kita coba cek seberapa loncernya si NTT XL2 ini. Piring. Nah, suara jangkriknya emang nggak terlalu keras ya si NTT XL2 ini. Khas wheelsetnya NTT yang emang nggak terlalu keras suara jangkriknya. Tapi menurut saya sih wheelset ini cukup loncer kalau dibandingin sama misalnya Rujiku atau wheelset Cina lainnya. Kayaknya wheelset ini masih cukup bisa berkompetisi dengan brand-brand China itu. Dan yang paling penting juga adalah wheelset NTT ini dia terkenal badak banget karena dia itu emang didesain buat training harian, buat keperluan sehari-hari itu nggak ada khawatir kalau dia bakar oleng dan seterusnya. Yang belakang pasti lebih cepat berhenti karena dia ada sprocket dan ada perangkat-perangkat lain yang menghalangi putaran biringnya. Nah, yang bisa kita hitung mungkin yang depan. Ini tadi saya putar dan kita akan coba lihat sampai kapan dia akan bisa berhenti berputar. Oke, area bottom bracketnya karena ini alloy, jadi teman-teman gak usah khawatir ada retak dan seterusnya. Dia sudah sangat kuat. Produksi tahun 2019 juga, jadi masih worth it banget buat dipertahankan. Chainringnya masih oke. Di sini ada bekas gesekan ini, kena kabel FD ini. Jadi teman-teman hati-hati kalau kabel FD-nya tuh nggak di posisi yang seharusnya, itu bisa ngenai crank dan bikin scratch kayak gini. Tapi ini nggak ngaruh, cuma kosmetiknya aja jadi jelek. Ada sedikit kena sepatu di sebelah sini atau kaos kaki. QR. Ya, begitulah kira-kira kondisinya. Nah, ini masih belum berputar, sudah 2 menit sejak saya putar si roda NTT XL2 nya ini. Jadi kesimpulannya adalah NTT XL2 ini sangat worth it untuk dicoba. Yang pertama karena harganya nggak terlalu mahal. Mungkin secara kosmetik emang nggak terlalu menarik, tapi dia secara fungsi itu cukup optimal. Saya sendiri kalau punya budget di bawah katakanlah Campagnolo Scirocco atau Novatec Jetfly, saya lebih baik ngambil wheelset NTT
daripada wheelset ACM. Nah, mungkin teman-teman punya preferensi sendiri, nanti bisa sebutin di kolom komentar soal wheelsetnya. Oke, sudah hampir berhenti di menit 2:47. Jadi sekali diputar mungkin dia bisa berhenti dalam waktu sekitar 3 menitan. Well, itu tadi mungkin review saya buat si Stratos S3 yang sudah masuk sesi full pimped up ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi nyari Stratos S3 size L, nah sepeda ini dijual ya. Dijual lewat Instagram Warung Sepeda Jogja. Teman-teman bisa follow Instagramnya Warung Sepeda Jogja. Di situ ada sepeda ini, termasuk price listnya juga. Dan ada beberapa sepeda lain juga yang saat ini ready di Warung Sepeda Jogja. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan ini membantu referensi teman-teman yang mau upgrade sepeda. Oh ya, untuk informasi, bobot sepeda ini dengan ban Innova Facemile adalah 9,2 kg. Setelah berbagai macam ubahan, dia total beratnya adalah 9,2 kg. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.